Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang membahas tentang Intonation Style dan Event Systematic. Pada video kali ini akan kita bahas tentang teks dan sejarah Sumpah Pemuda, termasuk buat Anda yang mungkin saja akan mengikuti sebuah perlombaan di sekolah ataukah mungkin di sekitar rumah Anda, tentang bagaimana cara membacakan teks Sumpah Pemuda yang menarik dengan intonasi yang sesuai. Maka konten ini akan menyuguhkan buat Anda, termasuk akan menambah juga informasi buat Anda tentang bagaimana makna Sumpah Pemuda itu sendiri, serta tujuan Sumpah Pemuda yang dirancang oleh para perancang Sumpah Pemuda terdahulu, serta bagaimana realitas pemuda di kondisi yang ada sekarang di tahun 2022 ini. Baik, kita langsung saja. Untuk teks lengkap Sumpah Pemuda, maka cara pembacaannya seperti berikut ini. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itulah contoh untuk pembacaan teks daripada Sumpah Pemuda. Kalau cara lain bisa juga dengan begini. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, kalaupun kita membacakan daripada Sumpah Pemuda ini memang menggunakan intonasi yang tegas tentunya, karena ini adalah merupakan tekad dan semangat. Karena ada 3 poin penting yang dirancang oleh para perancang Sumpah Pemuda ini, yakni pada temanya adalah tentang bagaimana bertumpah darah untuk satu tanah Indonesia, kemudian berbangsa satu, bangsa Indonesia, kemudian berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan ketiganya ini menyimpulkan daripada banyaknya kelompok dan suku di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa proses untuk lahirnya Sumpah Pemuda ini dengan berbagai banyak sejarah. Selanjutnya, kita akan melihat tentang sejarah singkat bagaimana Sumpah Pemuda itu lahir. Sumpah Pemuda tercetus pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dengan sejarah singkat bahwa Sumpah Pemuda berawal dari adanya pertemuan Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau disingkat PPPI, yang kala itu pemuda Indonesia bertemu dengan berbagai organisasi dan membacakan Kongres Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tercetus pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, penyebutan Jakarta untuk saat ini. Sumpah Pemuda tercipta pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Tujuan Sumpah Pemuda ada 5 hal, dan ini adalah merupakan kata-kata kunci yang bisa saja akan Anda ingat ketika Anda melafalkan daripada tujuan Sumpah Pemuda itu. Yang pertama, membangkitkan, mengukuhkan, memperluas, menghilangkan efek-efek kedaerahan, kemudian melaksanakan. Kita membangkitkan di sini adalah membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Hal ini bermakna bahwa pemuda mau mengambil posisi untuk kemerdekaan Indonesia, tidak ketinggalan dari kaum tua yang saat itu telah ikut mengambil posisi untuk berjuang melawan para penjajah itu sendiri. Kemudian mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menyatukan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai banyak pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Papua. Itu disatukan dalam satu kesatuan untuk kesatuan bangsa Indonesia, dan ini dipelopori oleh para pemuda yang mereka berkontribusi besar pada tahun 1928 tersebut. Kemudian memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia
adalah merupakan suatu bentuk yang dilakukan dengan langkah memperluas bermakna, menciptakan kelompok perlawanan baru kepada penjajah. Maksudnya tidak hanya kelompok orang tua saja yang melakukan perlawanan, tapi juga kelompok-kelompok pemuda juga melakukan perlawanan. Begitupun juga berupaya untuk menciptakan perlawanan dari berbagai daerah, dari berbagai pulau, agar menciptakan rasa nasionalisme pada saat itu. Yang berikutnya adalah menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. Bermakna bahwa pada saat itu kelompok Sumatera, kelompok Jawa, kelompok Sulawesi, kelompok Papua itu tidak menyatu secara kuat. Mereka melakukan perlawanan secara sektarian. Kalau Sumatera aja yang melawan. Nah, ini mereka ingin menghilangkan rasa kedaerahan itu. Yang ada adalah mereka menumbuh kembangkan rasa nasionalisme untuk membangun daripada solidaritas, dan itu menghilangkan rasa kedaerahan dengan menumbuhkan nasionalisme untuk menciptakan bagaimana bersatu untuk melawan penjajah itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Ada sebuah ruang yang diinginkan oleh para pemuda pada saat itu, agar seluruh pemuda di seluruh Indonesia itu akan bersatu untuk melawan penjajah. Tujuannya adalah agar pemuda mau melaksanakan cita-cita luhur untuk merdeka atau memerdekakan Republik Indonesia yang dijajah pada saat itu. Selanjutnya, apa makna Sumpah Pemuda bagi Indonesia? Yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Itu menyatukan dari Sabang sampai Merauke yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan akhirnya benar-benar terjadi bahwa setelah mereka merangkul satu sama lain dengan gerakan Sumpah Pemuda tersebut, mereka bersatu dengan satu semboyan, satu gerakan, satu perjuangan untuk memerdekakan Republik Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan para anak muda Indonesia. Ketika itu, pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta, benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa perjuangan pemuda dan pemudi saat itu, mungkin saja Indonesia tidak bisa bersatu untuk melawan penjajah. Para pemuda-pemudi tersebut terbukti berhasil menyatukan keutuhan Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Kemudian berikutnya adalah mendorong semangat juang generasi muda. Semangat membara para pemuda pada saat itu mencetuskan Sumpah Pemuda ketika itu bisa menambah energi positif bagi para generasi penerusnya, termasuk kita ini. Selain itu, semangat dalam isi Sumpah Pemuda menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Memaknai Sumpah Pemuda dengan mendalam juga bisa menumbuhkan semangat juang dalam meraih suatu tujuan bangsa. Semangat terus berkobar, tetap terpatri dalam diri meski banyak rintangan yang dilalui generasi terdahulu. Hal itu bermakna bahwa Sumpah Pemuda menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Saat Sumpah Pemuda diikrarkan, tampak jelas kebanggaan dari para pemuda yang tertuang dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda. Jadi sudah seharusnya sebagai generasi muda untuk bangga dan mencintai tanah air. Terlebih lagi Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya dan memiliki beragam budaya. Kekayaan dan keberagaman tersebut tentu harus dilestarikan para generasi muda yang ada saat ini. Kemudian makna berikutnya adalah menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan, terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai bergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal tersebut juga bisa berpengaruh pada intelijensi dan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran-pelajaran di sekolah. Apalagi perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan sebagai cara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Kemudian yang terakhir adalah memaknai rasa cinta tanah air.
Kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat. Begitu pula dengan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menyumbang pada gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta pemuda-pemudi pada bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari cita-cita kepada tanah air, termasuk wujud mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Selanjutnya, apa makna yang terjadi pada tahun 2022 ini? Tidak ada hal yang luar biasa, kecuali ada banyak yang sibuk berpartai dan terjebak dengan gerakan pemuda yang sebenarnya keluar dari cita luhur bangsa Indonesia. Benarkah demikian? Jangan lupa isi kolom komentar untuk memberikan saran dan kritik agar kita benar-benar cinta kepada negara melalui Sumpah Pemuda pada tahun ini yang akan kita ikuti. Demikian video pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like dan bagikan kepada teman Anda agar mereka mengetahui tentang bagaimana cara membaca teks dan juga sejarah Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.